Panggilan ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 2, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Jemaat berdiri bersama, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari tuturkan kembali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jemaat Tuhan, kita bersama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217,
bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, semua yang tercipta. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dengan setia dalam panggilan, pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pemberitaan anugerah Allah seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24 sampai yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan, Allah kita dengan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk kasih setianya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 96, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa.
tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada pembacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian 9, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17, dengan perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruhkan di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat bersama kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua
kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani, STH. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu yang disampaikan bagi kami. Kuasailah kami jemaat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini kami boleh memahaminya dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, sehingga apapun yang kami sampaikan pada saat ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengajarkan bagaimana seharusnya karakter yang dimiliki orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Karakter utama orang Kristen adalah ia harus memiliki kasih. Untuk itu Petrus dalam nas ini menjelaskan bagaimana mewujud nyatakan kasih itu dalam tingkah laku tiap-tiap hari orang Kristen. Di sini Rasul Paulus mengatakan ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, seia sekata. Kita menyadari bahwa untuk menciptakannya seia sekata, sehati sepikir, seperasaan bukanlah hal yang mudah. Harus kita akui bahwa kita memiliki banyak latar belakang yang berbeda dalam kehidupan ini. Apakah itu menurut suku, bahasa, adat istiadat, pendidikan, pekerjaan, cara berpikir dan sebagainya. Kita bisa melihat juga antara bangsa, suku, bahkan sesama marga. Kita sebagai saudara-saudara selalu ada pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Suasana seperti ini harus kita jauhkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus seia sekata. Kita yang hidup dalam kasih Yesus harus hidup dalam persekutuan yang mau mengerti dan mau berdamai satu dengan yang lainnya. Karena situasi yang demikian menggambarkan bahwa jemaat merupakan persekutuan yang hidup. Dan jemaat dikatakan hidup dalam persekutuan yang hidup itu harus memperlihatkan di mana terdapat
berbagai macam anggota yang berlainan, bentuknya dikatakan pada saat ini harus dapat saling mengasihi, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Tidak ada dalam hati pemikiran atau kehidupan itu diperlihatkan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan di sini dikatakan bagaimana kita harus hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagai saudara seiman itu kita harus hidup dalam kebersamaan, rukun antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita saling memberkati. Kita tidak diajarkan hanya untuk melakukan sesuatu, dikatakan pada saat ini mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita seiman, tetapi bagaimana dikatakan pada saat ini kita mengasihi semua orang, memberkati setiap orang antara satu dengan yang lainnya. Dan dikatakan pada saat ini bahwa kita sebagai orang yang percaya, dimanapun kehadiran kita, bagaimana kita membuat orang itu lain nyaman, bagaimana orang lain itu merasakan ada damai, bagaimana kehidupan orang lain itu ada merasakan ketenangan dalam kehidupannya atas kehadiran kita. Itu artinya kita orang yang bisa membawa sukacita, kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, mencintai hidup. Mencintai hidup di sini dikatakan membuang kejahatan dalam kata dan tindakan hidup kita. Melakukan yang baik, berusaha untuk menegakkan dan memelihara hubungan yang damai dengan sesama. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Nas kita saat ini mengajak kita mencari dan berusaha. Kata mencari dan berusaha menunjukkan bahwa tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan perdamaian. Pada waktu kita mengusahakan perdamaian, bisa terjadi itu tidak akan bisa kita lakukan dalam usaha kita. Tetapi itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang kita kasihi. Dengan demikian, kehadiran kita adalah kehadiran yang membuat kehidupan kita yang dilihat oleh orang lain bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan, melakukan keinginan Tuhan, bagaimana kita memperlihatkan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat dalam kehidupan kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, kita bisa membohongi orang lain apabila kita melakukan yang tidak benar. Tetapi hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan mata Tuhan selalu Ia tunjukkan kepada orang-orang yang benar. Itu artinya Allah selalu melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Oleh karena itu, barang siapa yang mencintai hidup, maka hari baik akan menjadi hari-hari hidup yang mewarnai kehidupannya di tengah dunia ini dan dimanapun saja ia berada. Kami sangat yakin percaya semua kita mencintai hari-hari kehidupan kita dengan baik yang Tuhan anugerahkan ini. Karena itu penuhilah panggilan Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, mendatangkan kedamaian,
menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Dengan demikian, semua orang melihat kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau sangat setia dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hari-hari kehidupan kami. Sehingga hari-hari kehidupan kami, segala sesuatu yang terbaik kami terima dan kami alami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami yakin percaya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada saat ini, memahami firman ini, dan mampu melakukan itu dengan baik dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Saat ini Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh pelayanan kami, seluruh utusan-utusan gereja-Mu yang melayani di mana-mana tempat Engkau berkati. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pelayan Tuhan yang baik, mampu menyatakan suara kebenaran-Mu di mana-mana tempat, sehingga semua orang sangat mengetahui tentang kebenaran yang sejati datangnya dari Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu dimanapun saya berada Tuhan. Secara khusus pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa bagi kesiapan Sinode Umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis di Kuala Kurun pada bulan April di Kabupaten Gunung Mas. Tuhan Yesus Engkau memberkati semua kesiapan Sinode Umum ini, sehingga apapun yang kami siapkan atas kasih dan berkat Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan saat dilakukan Sinode Umum, Tuhan selalu memberkati dan hadir di dalamnya. Segala sesuatunya akan menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus ingin berdoa atas sukacita dan kebahagiaan yang dirasakan oleh warga jemaat-Mu. Ketika mereka pada saat ini mengalami sukacita karena pertambahan usia mereka. Mereka mengalami sukacita karena keluarga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, ketika jemaat-Mu mendambakan kehadiran anak yang sangat mereka cintai di tengah keluarga mereka. Atas kasih Tuhan kami sangat yakin Engkau memperlengkapi semua kebahagiaan mereka. Mereka diberikan umur panjang, sukses berhasil, dan dilengkapi dengan kehadiran anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati harapan-harapan jemaat-Mu pada saat ini. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa bagi saudara kami yang berduka cita dimanapun saya berada. Engkau hiburkan mereka Tuhan, kuatkanlah mereka menghadapi pergumulan hidup yang mereka alami dan hadapi pada suasana saat ini. Ketika mereka sakit di rumah sakit, saat ini Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Secara khusus ketika pada saat ini saudara-saudara kami terpapar COVID-19 pada saat ini, mereka diisolasi di mana-mana tempat Tuhan, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka. Karena kami yakin percaya pertolongan kasih Tuhan nyata akan dianugerahkan bagi mereka masing-masing, sehingga mereka disembuhkan, dikuatkan, dan bisa kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang apapun. Tuhan Yesus, kami pun pada saat ini ingin menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami dimanapun berada. Engkau berkati, berilah perdamaian secara khusus bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan Engkau berkati. Biarlah para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah ini Engkau beri roh hikmat kebijaksanaan datang dari Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu membangun, membawa masyarakat Indonesia ini ke dalam suasana yang penuh dengan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan penuh dengan suasana yang damai. Tuhan Yesus, kami secara khusus juga berdoa bagi daerah kami Barito Timur ini Engkau berkati. Biarlah daerah kami Barito Timur ini Engkau berkati pemimpin kami, sehingga mereka juga mampu melakukan segala tugas pekerjaan mereka, membawa hidup kami dalam kemakmuran, hidup dalam suasana damai. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami yang kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami, hidup yang setia mengejarkan kami berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan kita akhiri, amin, amin, amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait 1 sampai dengan pundi-pundi selesai diedarkan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
pengutusan dan berkat, kami undang berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat masuk Minggu Sengsara 2. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.